Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Buat kalian yang suka scrolling media sosial atau jalan di pasar lokal, kalian gak akan asing sama yang namanya fenomena thrifting. Mau nyari baju bermerek, kualitasnya bagus, tapi harganya miring. Seru kan? Tapi, di balik keseruan berburu baju bekas itu, ada sesuatu yang harus kita bahas, terutama di kacamata administrasi bisnis dan hukum fiskal. Pemerintah lewat Permendag nomor 40 tahun 2022 sebenarnya sudah melarang keras impor baju bekas demi melindungi industri garmen lokal. Tapi anehnya, sirkulasi uangnya masih tetap berjalan. Coba tebak, siapa yang mengetuk pintu para pedagang? Yap, Direktorat Jenderal Pajak. Di video kali ini, saya Salopadila dengan NIM 209250209 Prodi Administrasi Bisnis akan membedah secara tuntas dan rapi. Gimana sebuah komoditas yang statusnya ilegal, undang-undang perdagangan, tetapi secara hukum perpajakan masih dikejar setoran pajaknya. Kita akan bahas tarif PPh-nya, skema PPN-nya, sampai dilema ekonominya. So, stay tune in this video ya, tonton sampai akhir. Oke, poin pertama yang harus kita pahami adalah aturan dari Kementerian Perdagangan. Pada tanggal 14 Juni tahun 2022, pemerintah mengeluarkan Permendag nomor 40 tahun 2022. Di dalam Pasal 2 ayat 3, aturan tersebut, baju bekas impor itu resmi masuk daftar barang terlarang. Kenapa? Karena baju-baju ini dianggap merusak ekosistem tekstil dalam negeri yang bayar pajak reguler dan ada isu higienitas di dalamnya. Tapi, mari kita lihat realita lapangan. Bali digegerkan oleh operasi besar Bareskrim Polri. Dua pengusaha pakaian bekas ZT dan SB ditangkap, bukan hanya diamankan, tapi langsung dimiskinkan. Sejak 2021, mereka menjalankan bisnis thrifting ilegal skala nasional. Pakaian bekas disuplai dua WN Korea Selatan, KDS dan Kim, melalui pelabuhan gelap di Malaysia dan Riau. Larangan, penyeludupan lewat pelabuhan tikus tetap terjadi. Lalu, lahirlah yang namanya shadow economy atau ekonomi bawah tanah, transaksi raksasa yang tidak terdaftar. Disinilah hukum perpajakan kita mengambil peran yang sangat unik. Dalam asas hukum pajak positif Indonesia, legalitas sumber penghasilan itu tidak mempengaruhi status objek pajak. Ditjen Pajak menganut prinsip kami tidak mengadili tindakan ilegal Anda, tapi kalau tindakan itu menghasilkan uang, hak negara atas pajak tetap melekat. Istilah kerennya adalah pemungutan pajak atas objek ilegal. Jadi, sekaya apapun kamu dari bisnis impor, kamu gak akan bisa kabur dari kewajiban pajak. Sekarang, mari kita bedah mekanismenya secara real. Kalau kalian adalah pelaku thrifting secara UMKM, aturan apa yang akan memikat kalian? Pertama, dari sisi pajak penghasilan atau PPh, kita mengacu pada PP nomor 50 tahun 2022 yang disahkan pada tanggal 20 Desember 2022. Di pasal 56, kalau omset kalian dalam 1 tahun tidak melebihi 4,8 miliar, maka kalian berhak menggunakan skema PPh final 0,5% saja dari omset bruto. Dan kabar baiknya di pasal 60 ditegaskan kalau kalian adalah pelaku usaha perorangan, omset dalam 1 tahun 500 juta rupiah, kalian bebas pajak. Jadi,
Kalau kalian dalam 1 tahun omset thrift shop hanya sampai 300 juta, kalian gak perlu bayar PPh sebesar pun. Pajak 0,5% baru dihitung dari sisa kelebihan di atas 500 juta tersebut. Sangat pro buat UMKM kan? Kedua, bagaimana dengan PPN? Berdasarkan PMK nomor 41 tahun 2023, penyerahan barang bekas tertentu wajib dikenakan PPN jika perdagangannya sudah status pengusaha kena pajak atau PKP. Supaya nggak pusing menghitung pajak, masukkan keluaran yang rumit. Pemerintah kasih formula khusus, yaitu PPN besaran tertentu dengan tarif efektif 1,1% dari harga jual. Jadi, secara administratif, aturan yang sebenarnya sangat dipermudah oleh negara. Benar kan? Tapi tunggu dulu, jangan senang dulu dengan tarif yang tadi. Di sisi lain, ada resiko dari kepabeanan. Disinilah letak jebakannya. Kalau Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai mereka mengikuti joint program, maka mereka bakal bisa melacak dari mana asal usul barang dagangan kalian. Ketika kalian melapor omset miliaran tapi gak bisa menunjukkan dokumen manifest impor yang legal, barang dagangan kalian tidak cuma disita untuk memusnahkan, tapi kalian juga bisa kena sanksi denda administrasi berlapis. Bahkan, sanksi pidana penyeludupan loh. Jadi, instrumen pajak di sini sebenarnya bekerja sebagai fungsi reguler atau pengendali. Pemerintah sengaja memajaki sektor ini untuk mempersempit ruang gerak keuntungan para importir ilegal. Sehingga di harga pakaian bekas impor di pasar tidak terlalu timpang dengan harga baju-baju baru buatan konveksi lokal kita. Gitu. Oke, sekarang kita ada di titik akhir yaitu kesimpulan. Saya akan mengambil 2 kesimpulan yang penting. Yang pertama, secara hukum tata niaga, barang bekas impor itu memang dilarang, tapi secara hukum fisikal, keuntungannya tetap sah. Menjadi objek pajak demi menegakkan atas keadilan sosial dan pemerataan beban negara. Yang kedua, pajak bukan sekadar cara nyari duit, tapi juga cara negara melindungi lokal kecil agar bisa bersaing secara adil. Rekomendasi dari saya buat teman-teman yang suka berbisnis kreatif, daripada kita menjual barang bekas impor, kenapa kita nggak berkreatif aja dari baju bekas lokal didesain ulang jadi estetik, terus bayar PPN dan PPh-nya kita sesuai UMKM. Bener gak sih? Saya nggak perlu dengan bisnis thrifting. Yang saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Pak Purbaya, beberapa pedagang thrifting meminta thrifting untuk dilegalkan dan mereka berjanji untuk membayar pajak. Tanggapan Bapak? Tanggapan saya nggak perlu dengan bisnis thrifting. Yang saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Saya akan membersihkan Indonesia dari barang-barang ilegal yang masuknya ilegal. Thrifting kan kalau barang bekas kan dilarang kan, sudah jelas itu ilegal. Jadi nggak ada hubungannya bayar pajak apa nggak bayar pajak, itu barang ilegal. Menurut Anda apa? Kalau saya menagih pajak dari ganja misalnya, apakah jadi barang jadi legal? Kan enggak. Kira-kira gitu Pak padanannya. Jadi itu utamanya. Oke, sekian presentasi video dari saya mengenai analisis pajak baju thrifting. Oke, satu pertanyaan dari saya. Kalau kalian punya pandangan lain, adil enggak barang dilarang tetapi harus bayar pajak? Jangan lupa like and share ya ke teman-teman kalian yang suka hunting thrift baju. Saya Salwa Fadilah
Terima kasih telah menonton videonya. See you.